Bineka, selamat datang di episode perdana podcast Cakrawala Muda. Saya Deliana dan di sini kita bakalan ngobrolin perjalanan-perjalanan seru yang akan menjadi motivasi nih buat kita. Hari ini kita kedatangan tamu yang benar-benar keren banget karena berhasil menyabet golden ticket di Universitas Negeri Malang. Kalau begitu kita bakalan bongkar rahasianya nih. Apa sih rahasianya bisa sampai mendapatkan golden ticket itu dari awal masuk SMK sampai dengan mendapatkan golden ticket di Universitas Negeri Malang. Langsung saja kita sambut Kak Ardia Safita. Yeay, halo Deli, halo teman-teman semuanya. Aku Ardia Safita, aku kelas 12 walaupun Senin lulus sih. Aku dari jurusan Teknologi Laboratorium Medis. Halo Kak Ardia. Halo Deli. Apa kabar nih? Baik, alhamdulillah. Deli gimana kabarnya? Baik banget, alhamdulillah. Senang sih bisa ngobrol secara langsung sama Kak Ardia. Akhirnya ya kita bisa ketemu untuk ngobrol. Ya, setelah hektik-hektiknya. Iya betul, hektik kelas 12 sama kelas 11. Betul. Kalau boleh tahu sekarang Kak Ardia kan libur ya kelas 12. Betul, kelas 12 libur kayaknya seminggu deh. Oh, kalau boleh tahu sekarang kesibukannya untuk mengisi waktu luang itu apa sih kesibukan dan kesehariannya? Oke, aku bakal yang pertama nyeritain kesibukan dan keseharianku karena emang mau mengisi waktu liburan gitu ya sebelum nanti akhirnya masuk ke dunia perkuliahan. Yang pertama kesibukanku adalah jadi volunteer di Blitar Book Party. Jadi kayak dia nanti bakalan mengurusi atau ya mengurusi sih kayak acara-acara yang diadakan Blitar Book Party seperti acara diskusi buku gitu. Itu yang kesibukan yang pertama. Jadi nyusun rundown, bikin acara kayak gitu. Terus ikut sama acara diskusi buku itu. Yang kedua adalah karena untuk mengisi waktu juga aku lagi magang teman-teman semuanya. Lagi magang. Yang ketiga adalah tentunya menyiapkan berkas daftar ulang gitu. Karena setelah keterima kemarin hektik lagi adalah menyiapkan berkasnya Deli. Berarti gitu. bolak-balik gitu ya, Malang Blitar gitu atau gimana? Iya, tanggal 5 sampai 7 nanti aku ke Malang terus balik lagi untuk ke Blitar untuk magang lagi. Dan yang paling bikin penasaran itu ya Kak, golden ticket Universitas Negeri Malang itu Kak Ardianya dapat dari jalur apa sih kira-kira? Kalau boleh tahu. Golden ticket di Universitas Negeri Malang yang aku ikutin itu acaranya namanya Organization Leadership Festival. Jadi nanti itu golden ticket jalur mandiri leadership, mandiri kepemimpinan gitu. Jadi emang dia dikhususkan untuk jalur mandiri. Tapi kalau misal nanti mau dimasukin, kalau kalian semua Deli eligible nanti boleh dimasukin di SNBP untuk tambah-tambah penilaian gitu. Tapi kalau misal nanti kodarullahnya belum rezeki, nanti bisa langsung nyoba di mandiri dan itu sudah. Itu saja? Yap, betul. Berarti prosesnya itu lumayan nggak instan ya Kak, kayak panjang gitu loh prosesnya. Bener banget. Untuk sebelum olah itu juga kita bakalan diarahkan untuk menjalankan challenge kayak bikin video kepemimpinan, sosialisasi tentang Universitas Negeri Malang ke minimal 150 audiens gitu ya. Terus membuat esai, habis itu ngedit video gimana kita untuk menunjukkan keunikan kita lewat video itu supaya nantinya bisa dilirik sama pihak Universitas Negeri Malang. Nah, kalau boleh ini sih kita mundur beberapa waktu. Dari awal pertama banget masuk SMK, dan kenapa sih Kak Ardia tuh milih SMK ini dan milih jurusan yang sekarang? Aku jawab dulu. Yang pertama adalah kenapa milih SMK sini gitu. Karena kan memang ini SMK Kesehatan Bakti Indonesia Medika Blitar ya. Jadi memang dari SMP, dari kecil bahkan aku memang bercita-cita menggeluti bidang kesehatan. Nah, aku sendiri juga kepikiran bahwasanya SMK itu nggak hanya bisa kerja aja. Sekarang SMK udah bisa, SMK hebat, bisa kuliah, bisa wirausaha, bisa juga melanjutkan kuliah, bukan? Ya, gitu betul. Ya. Bisa kerja, bisa kuliah, bisa melanjutkan wirausaha. Gitu. Nah, karena memang bisa ketiganya, bisa tiga tadi yang aku sebutkan, wirausaha, kerja, dan kuliah, itu kan jadi pilihan yang bagus ya. Ketika nanti belum bisa kuliah 1 tahunnya setelah lulus, bisa aja kerja sebelumnya, bisa jadi wirausaha. Nah, itulah gitu ya. Betul, itu yang menjadi alasan aku milih SMK. Kemudian milih SMK Kesehatan karena aku tadi sebutkan karena memang aku dari dulu pengen yang menggeluti bidang kesehatan. Kenapa SMK BIM Blitar ini? Karena memang waktu
aku research, aku scroll media sosial itu memang sudah akreditasinya sudah A, dan juga di sini diajar sama guru-guru yang memang sudah menggeluti bidang kesehatan udah dari lama kayak gitu. Kenapa milih TLM atau jurusan aku kan TLM ya, Iya. teknologi laboratorium medis. Kenapa? Karena memang yang pertama diarahin sama orang tua, yang kedua adalah aku memang senang kalau TLM itu kan bekerjanya di balik bidang ya, di balik layar gitu ya. Kita yang Betul. memeriksa, kita yang nanti bilang ke dokter kalau hasilnya seperti ini, kemudian dokter yang akan menyampaikan. Jadi itu yang menjadi alasan aku untuk memperkuat atau pengennya memang menggeluti bidang di balik layar kesehatan aja, seperti itu. Dan aku juga memang gimana ya, tidak terlalu berminat untuk berpapasan langsung kayak tindakan langsung sama pasien kayak perawat. Kalau TLM kan tindakan langsungnya seperti sampling, ambil Iya, sampel betul, darah gitu betul. aja ya, jadi itu. Jadi nggak sering-sering ngobrol sama orang asing gitu Iya ya. betul, walaupun sebenarnya sering juga ketika sampling tapi tidak seintens yang mungkin dilakukan oleh nakes-nakes seperti perawat gitu ya. Waktu awal masuk SMK itu apakah Kak Ardia tuh udah punya bayangan nih, oh aku tuh mau lanjut ke perguruan tinggi, atau emang kayak ya udah kayak ngikutin jalannya aja dulu gitu? Oke, dari awal masuk SMK memang sudah kepikiran untuk melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. Dari dulu mimpinya memang kuliah, setelah nanti SMK kesehatan, aku pengen Betul. kuliahnya juga kesehatan gitu ya. Itu sih. Dan Searah gitu ya? iya, biar searah, selinear gitu teman-teman semuanya. Dan memang dari dulu aku pengennya langsung kuliah. Jadi sebelum itu selama di SMK aku memaksimalkan potensi yang ada untuk memudahkan aku untuk masuk kuliah. Nanti kalau mungkin nggak kuliah ya kerja, wirausaha gitu. Jadi dimaksimalkan di SMK-nya untuk kemudian aku punya pikiran mau kuliah ya semoga dimudahkan dengan memaksimalkan potensi yang ada selama di SMK. Eh, Kalau diinget-inget lagi tuh waktu awal masuk sini Kak Ardia tuh eh, menjadi siswa yang lumayan aktif, atau emang ya udah biasa aja kayak sekolah pada umumnya gitu loh? Oke. Oke, sekolah pada umumnya mungkin bisa aku representasikan sebagai setelah sekolah pulang mungkin terus udah ya, Iya. terus udah gitu. Nah, menurut aku gitu, dulu aku memang sangat tipikal orang yang kayak gitu ya, setelah sekolah pulang mungkin les, setelah itu mengerjakan tugas terus udah gitu. Istirahat gitu ya? Iya, istirahat. Sampai pada akhirnya ketika masuk SMK ini aku pikir oh nggak bisa nih kalau misal aku cuman akademik oriented gitu. Dulu aku aku orangnya pengejar akademik banget gitu. Aku sama sekali nggak suka bersosialisasi sama orang gitu. Suka malu, sudah bisa ngomong, jadinya selalu aduh aku maksimalin di sini aja. Tapi ternyata ketika di kesehatan, walaupun kita di belakang layar kita juga harus berani ngomong. Sampai pada akhirnya aku milih untuk dari kelas 10 itu ikut organisasi. Jadi aku ikut duta di SMK BIM ini, jadi duta genre waktu itu. Kemudian aku juga ikut kelas 11-nya ikut organisasi lagi jadi ketua OSIS. Kelas 12-nya sudah fokusin belajar untuk uji kompetisi dan juga memaksimalkan nilai kayak gitu. Itu sih mungkin bisa dibilang aktif juga, alhamdulillah gitu ya. Berarti di waktu jadi ketua OSIS tuh bener-bener aktif berarti ya? Amin, dan bisa dibilang begitu sih ya, karena kan memang kita jadi ketua OSIS itu harus bisa melayani atau membimbing atau memberikan arahan, merubah gitu. Jadi mungkin yang sebelumnya kurang baik, jadi yang kita maksimalkan nih jadi lebih baik lagi kayak gitu. Terus gimana sibuknya adalah gimana kita merencanakan acara-acara apa yang mau kita adakan di sekolah supaya teman-teman di dalam itu bisa semua ikutan, bisa semua grow atau tumbuh, bisa semuanya berkembang kayak gitu. Itu sih gitu. Terus nyusun-nyusun proker, rapat-rapat gitu ya Dalia tuh itu bukan termasuk aktif ya, ya aktif sih tapi hektik juga Iya, gitu ya. banyak hektiknya Iya, sih. challenging karena Iya. kan kita juga harus memaksimalkan Betul. pelajaran, kita juga harus nggak boleh lepas juga organisasinya kayak gitu. Betul. Terus di titik mana Kak Ardia kan itu ya ikut organisasi, jadi tuh ya tetap bisa fokus tapi nggak sefokus sebelum ikut Iya organisasi. betul banget. Nah di titik mana tuh Kak Ardia mulai mau serius ke pembelajaran, maksudnya ke pelajaran yang Yap. akademik Oke. gitu loh. Punya tujuan yang jelas itu mulai kapan? Oke, kalau punya tujuan yang jelas sih mungkin bisa dibilang mulai dari kelas 10 ya, karena masuk sini dari kelas 10 pun aku sudah jadi waktu itu aku nggak ingat, waktu kelas 10 itu kita disuruh untuk bikin tugas tentang
driver of life. Iya, Nah, betul. itu jadi kita disuruh memeta-metakan setelah kesini mau kemana, setelah kemana mau kemana lagi gitu. Iya. Setelah kelas 10 itu kelas 11 mau ngapain. Nah, di situ memang aku dari kelas 10 udah punya tujuan, aku mau kelas 10 mau ikut yang pertama organisasi dulu. Mau adaptasi dulu. Jadi nggak terlalu bisa dibilang akademik iya, tapi nggak terlalu push banget gitu. Sampai pada akhirnya mungkin titiknya adalah di kelas 11 gitu ya. Kalau misal kelas 10 kan ketika organisasi itu aku masih jadi anggota gitu ibaratnya, bukan BPH. Jadinya masih bisa komunikasinya itu dengan kakak kelas. Kalau misal kita belum bisa, kita bisa minta solusinya ke kakak kelas, ke guru. Betul. Tapi ketika kelas 11 pressure pelajaran sudah mulai tinggi, ketua OSIS juga, jadinya saat itulah aku mulai oke, harus serius nih, aku nggak bisa terus menerus kayak mungkin dari kelas 10 bisa santai ya gitu, karena kan tidak jadi PPH gitu, Betul. tapi ternyata kelas 11-nya sudah jadi PPH. Kita bukan kita lagi yang konsul, tapi kita yang memberikan bimbingan, memberikan arahan kayak gitu sih. Jadi mungkin kelas 11 itu terus mencoba untuk memaksimalkan ranking juga supaya nanti mudah untuk masuk eligible-nya kayak gitu. Terus Kak Ardia tuh kan ikut organisasi juga, apakah pas ikut organisasi juga mulai mengikuti lomba-lomba dari luar sekolah, atau bisa diceritakan waktu ikut organisasi dan waktu mengikuti lomba-lomba? Oke, kalau ikut lomba-lomba pastinya harus gitu ya, walaupun nggak sesering yang dulu gitu. Iya. Karena memang sudah masuk organisasi, lomba-lomba itu biasanya per tahun aku cuman target paling 1-2 aja, 1-2, 1-3, nggak sesering yang dulu gitu. Karena memang harus ada organisasi, aku tanganin juga, lomba tetap harus jalan walaupun tidak sesering yang dulu. Pernah sih ikut lomba itu, ikut kayaknya olimpiade yang tentang TLM. Nah, itu di suatu universitas itu aku juga ikutin gitu. Selain itu juga lomba itu penting untuk kita untuk mendukung akademiknya kayak gitu. Organisasi juga penting juga. Itu sih. Ikut lomba juga ya itu tadi nggak terlalu sering, cuma 1-2 kali aja setahun, nggak sampai 1 bulan harus menang 3 kali gitu. Di tengah-tengah perjalanan menuju ke golden ticket atau waktu dari awal SMA ini, Kak Ardia tuh pernah nggak sih bingung atau hilang arah lah, salah arah? Oke, pernah banget sih bingung atau hilang arahnya. Mungkin aku ceritain yang pertama di sekolah itu ya, karena kan memang dulu pengennya sih kesehatan gitu, tapi ternyata begitu waktu masuk jurusan TLM sempet kaget tuh, waduh ternyata mempelajari tentang darah, tentang feses, tentang urin kayak gini ya gitu. Culture shock ya? Iya, culture shock. Pada akhirnya itulah hilang arahnya. Aduh, aku kira-kira bener nggak ya masuk jurusan ini? Kira-kira nanti aku bisa survive gak ya di jurusan ini? Apa aku pindah jurusan aja? Itu pasti, itu aku kepikiran banget sih untuk itu, kayak kepikiran untuk pindah-pindah jurusan karena waktu itu masih adaptasi. Tapi ternyata dimotivasi juga sama keluarga, itu namanya adaptasi gitu. Gak ada 100% jurusan yang bener-bener cocok ke kamu. Pasti nanti ada di satu titik kayaknya nggak cocok deh. Tapi gimana cara kita untuk menyikapi tidak cocok itu sebagai bentuk dari adaptasi yang pada akhirnya ketika kita lakukan biasa atau kita lakukan setiap hari, itu nanti akan terbiasa sendiri. Untuk sebelum ke golden ticket, hilang arahnya adalah saat apa ya hilang arah? Adalah saat mengetahui bahwasanya challenge yang diperlukan itu banyak banget. Waktu itu kan aku juga lagi pengapmas juga ya, lagi diumumin juga UKOM-nya kapan-kapan gitu. Jadi kayak, waduh, bisa nggak ya ini aku membagi waktunya gimana? Sempat hilang arah juga waktu itu tentang membagi waktu untuk menjalankan challenge sama pengapmas gitu. Itu sih hilang arahnya, bagian hilang Keren arahnya. banget ya, ternyata bener-bener kayak berat ya Kak Ardia buat menuju itu semua itu. Ya, nggak ada perjuangan yang ringan, teman-teman, semuanya butuh bayar. Tapi nggak harus bayar pakai uang, kadang Iya, kan betul. semua yang kita achieve sekarang itu butuh yang namanya perjuangan. Perjuangannya ya bisa perjuangan di bidang ekonomi, perjuangan di bidang misalkan kita nggak boleh gampang nyerah, perjuangan secara pelajaran kita gimana kayak gitu. Pasti di dalam semua proses itu ada tantangan lah ya. Iya, betul banget. Tantangan terbesar yang pernah dirasakan untuk menuju itu semua tuh apa sih Kak sebenarnya? Tantangan terbesar ya, Iya. terbesarnya
adalah sebenarnya bukan dari luar, bisa aja sih mungkin dari teman-teman dari Dedo juga mungkin tantangannya ada dari luar, tapi kalau aku tantangannya ada dari dalam sendiri gitu. Gimana cara aku menyikapi diriku yang super duper minder gitu, karena melihat semua sekeliling luar tuh kok keren-keren banget ya orang-orang ini, kok aku kayaknya biasa-biasa aja. Rasa kecil gitu ya? Iya, rasa kecil kayak aduh, kok aku kayaknya nggak bisa nih aku nggak bisa nih kayaknya bersaing, gitu sih. Itu yang tantangan untuk menyikapi diri aku sendiri kayak gitu. Tapi aku menyikapi itu dengan menganggap semuanya belajar, bahwasanya kalau belajar itu salah, kalah itu juga nggak apa-apa, namanya juga belajar kayak gitu. Terus kalau sedang capek atau lagi ngerasa kecil nih, kurang percaya diri, Kardia tuh biasanya gimana sih cara menyikapi itu semua? Oke, aku juga berarti balik lagi ke tantangan tadi ya, untuk menyikapi tantangan itu. Aku juga mau samain juga nih tantangannya waktu sebelum dapat golden ticket itu ya, tadi lupa gitu. Adalah gimana caranya membagi waktu antara organisasi dan akademik gitu. Kita yang pertama juga harus paham juga sih ya, diri kita gitu. Gimana sampai gimana sih kemampuan kita gitu. Kalau misal kita sudah paham diri kita sendiri, otomatis kalau rapat kan harus meninggalkan pelajaran ya, Deli. Itu benar banget. Ada rapat yang memang dilaksanain setelah, ada yang rapat emang harus urgent, harus ketika sekarang itu juga. Nah, gimana cara kita menyikapi adalah kita paham diri kita sendiri gitu. Kalau misal kita bisa ngejar gitu-gitu waktu ditinggal, itu nggak apa-apa banget gitu. Yang penting kita paham kemampuan kita sampai di mana gitu. Jadi ketika kita meninggalkan kelas, kita juga nggak boleh sampai ketinggalan boleh, tapi kita harus tetap belajarnya harus dipush lebih keras lagi gitu. Terus untuk apa lagi, mohon maaf tadi menyikapi itu ya, menyikapi merasa kecil gitu ya. Kalau merasa kecil sih pernah juga ya, karena minder tadi, tapi aku menyikapi itu dengan cara menganggap semuanya adalah belajar. Nah, menyikapi semuanya dengan belajar gitu. Aku pernah suka sama quotes kayak gini, bilang beruntunglah kamu ketika menjadi ikan kecil di kolam yang besar. Jadi ini sebenarnya banyak opsi ya kan, atau banyak pemikiran yang ada yang setuju atau enggak, tapi aku tipikal yang setuju karena aku merasa bahwa menjadi ikan kecil itu nggak apa-apa, karena kita bisa belajar dari ikan besar. Kita bisa belajar gimana perjuangan mereka, gimana mereka menghadapi tantangan kayak gitu. Jadi menganggap semuanya belajar. Kalau kita merasa kecil ya nggak apa-apa, kita kan lagi belajar, seperti itu. Nah, kemudian ketika merasa kurang percaya diri ya, oke, aku bisa bagi itu menjadi dua, percaya diri karena memang belum pernah mencoba. Mungkin kalau kita belum pernah nyoba suatu hal tuh, kita bingung ya, Deli, pemikiran orang, aduh kalau aku gagal gimana, aduh kalau aku salah, pikiran orang bakal nyalahin aku nggak ya, kayak gitu. Terus ada yang kedua adalah percaya diri karena kurang persiapan. Yang pertama adalah percaya diri karena kurang tidak pernah mencoba sebelumnya dan risau akan pendapat orang. Itu dulu aku menyikapinya sama dengan cara menganggap ajang itu adalah ajang aku belajar. Kayak gitu. Ketika kamu belajar, nggak apa-apa salah, kan namanya juga belajar. Orang yang expert, orang yang ahli sebelumnya juga pernah salah, kayak gitu. Nah, untuk terkait pemikiran orang, sebenarnya aku paling suka adalah satu quotes. Orang yang nggak pede adalah orang yang kepedean. Nah, waktu itu aku bingung. Loh, orang yang nggak pede kok orang yang kepedean sih jadinya, bingung ya. Iya, tapi ternyata benar, selama aku mempelajari itu ternyata benar bahwa orang yang nggak pede itu adalah orang yang terlalu pede bahwa orang lain sangat memperhatikan dia. Orang lain tuh ya memperhatikan cukup sebatas itu aja, mendengarkan apa yang kita ucapkan. Nggak sampai orang lain, wah ini anak kurang persiapan, wah basicnya anak ini nggak pernah belajar, wah sepatunya, kaos kakinya kuning telur gitu. Orang-orang nggak akan sampai memperhatikan tuh kita tuh sampai segitunya, teman-teman. Nggak seintens itu. Iya betul, nggak seintens itu. Orang mungkin akan lupa ya 3 jam paling, 3 jam tuh inget terus lupa. Paling lama paling seminggu, itu pun ya orang lain punya masalah lain, orang lain ketika dengerin kamu pun mungkin memperhatikan ya, tapi pikirin mereka, aduh cicilanku, aduh uang sakuku, aduh pelajaranku belum selesai, aduh tugasku, itu pasti ada orang-orang kayak gitu. Jadi jangan sampai kalian berdasar sama pemikiran orang lain ke kalian tuh gimana, karena orang lain tuh nggak memperhatikan kalian segitunya guys gitu.
Yang kedua adalah karena kurang persiapan. Nah, kalau kurang persiapan ini, misalkan aku contohin kayak presentasi gitu ya. Kalau sebelum presentasi kalian harus sebelumnya itu mempersiapkan banget kan, belajar tentang materinya itu. Iya. Gitu. Pun ini tipsku ya. Jadi dulu ketika aku itu kurang percaya diri, misalkan dalam hal presentasi gitu, aku tuh selalu menyiapkan pertanyaan terburuk yang akan ditanyakan temanku sama ditanyakan guruku. Pertanyaan paling sulit apa yang akan mereka tanyakan tuh aku pikirin. Nah, saat itu aku pikirin langsung jawabannya. Jadi ketika aku sudah mengetahui pertanyaan terburuknya apa, aku sudah antisipasi nih, aku sudah tahu jawabannya, di hari H kalau mereka menanyakan itu aku sudah siap. Kayak gitu. Itu sih. Sudah? Yap. Di semua proses itu orang yang paling berpengaruh, terus orang yang paling memberi dukungan untuk nge-push Kak Ardia buat ke atas itu siapa sih kalau boleh tahu? Oke, pastinya yang paling utama adalah orang tua. Orang tua yang selalu memberikan dukungan, orang tua yang selalu memberikan pemahaman bahwasanya kamu harus berani nyoba walaupun kamu gagal sebelumnya. Kamu harus berani nyoba walau nanti akhirnya nggak berhasil, kayak gitu. Terus yang kedua adalah Bapak Ibu Guru, Bu Yusila, karena selaku pembimbing OSIS, pembina OSIS gitu ya, selalu meyakinkan kalau nggak apa-apa Mbak, dicoba aja. Selain itu juga teman-teman yang lain, teman-teman OSIS semuanya, periode 24-25, kalau kalian melihat ini, bahwasanya kalian sangat menyemangati saya sekali untuk benar-benar bisa grow bareng, tumbuh bareng, bahwasanya kalian itu orang-orang yang dengan sifat berbeda-beda, tapi itu juga bukan termasuk suatu yang buruk gitu ya. Aku belajar banyak dari mereka. Aku belajar supaya aku bisa lebih belajar lagi, lebih tumbuh lagi. Itu bareng kalian semua gitu ya. Itu yang paling bikin aku semangat. Terus juga teman-teman 12 TLM atau 10 TLM atau 11 TLM semuanya yang selalu support bahwasanya bisa kamu bisa kayak gitu. Itu yang paling support dan paling bikin aku alhamdulillah masih punya temen yang mendukung gitu ya. Gitu. Terus juga teman-teman yang lain, teman-teman SMP-ku, teman-temanku ya SMP itu yang selalu meyakinkan aku bahwasannya ketika rezeki kamu berhasil ya itu nggak akan kemana-mana. Kalau misal rezeki kamu belum berhasil, ya mau kamu nyoba ya belum rezeki. Tapi kalau Allah kata sekarang berhasil, kamu akan berhasil, nggak pernah ada yang bisa ngalangin lagi. Kayak gitu. Itu sih. Nah, itu tadi ya. Dari sekian banyaknya proses, menurut Kak Ardia mana sih yang paling prestasi mana sih yang paling menjadi batu loncatan nih kayak membuat Kak Ardia grow gitu loh, buat ngedapetin golden ticket ini? Oke, prestasi ya yang paling bikin aku bisa untuk nantinya menggapai golden ticket adalah mungkin menjadi ketua OSIS ya. Menjadi ketua OSIS periode 24-25 karena syarat OLF sendiri juga merupakan BPH atau Badan Pengurus Harian yang OSIS Pramuka, PMR dan juga MPK, terus Paskibra tingkat kota kabupaten juga. Nah, itu yang menurut aku bikin batu loncatan sekali karena dari dulu atau basicnya aku adalah nggak suka ngomong, aku introvert banget dulu. Ketika menjadi ketua OSIS atau ketika kita harus berhadapan dengan banyak orang kan artinya kita bisa menginspirasi, kita bisa memberikan motivasi ke mereka. Kalau memberikan motivasi, menginspirasi, mengarahkan kan harus ngomong ya. Jadi itu yang membuat aku bisa ngomong sama banyak orang. Kalau misal dulu aku nggak jadi ketua OSIS, kayaknya aku nggak akan deh ngomong sama Deli dan juga ngomong sama kalian semua di sini. Itu sih yang bikin aku kayak, wah itu pengalaman yang sangat luar biasa sekali yang diberikan SMK. Keren ya Kak Ardia. Pernah nggak sih gagal sebelum akhirnya menang nih? Oke. Ceritain dong gimana tuh proses-prosesnya itu. Oke, gagal sih sebenarnya aku bisa bilang dulu aku menganggap bahwa gagal itu adalah buruk ya. Gagal itu kayak aduh kenapa sih aku gagal, aku udah berusaha banget. Malu gitu ya? Iya malu, malunya sebenarnya karena ekspektasi orang, takut mengecewakan gitu. Tapi ketika sudah berada di fase kali ini, sudah kelas 12 ini, setelah banyak dapat motivasi, banyak dengar cerita orang, ternyata gagal itu juga termasuk bagian dari proses. Kalau kamu nggak pernah gagal, kamu nggak pernah belajar, kayak gitu. Nah, oke, kegagalan yang paling aku ingat dulu adalah aku tuh gagal untuk lolos olimpiade tentang TLM di suatu universitas gitu. Nah, waktu itu aku langsung mikir, aduh kenapa sih kok aku gagal, padahal kan
aku basicnya PLM, harusnya aku bisa kayak gitu. Itu juga termasuk yang bikin aku down sih, karena kan kayak aduh aku tuh basicnya TLM, sementara banyak mereka yang lolos tuh mungkin bukan basic TLM juga kayak gitu. Terus akhirnya aku juga dari situ dibilangin bahwasanya harus belajar. Mungkin memang belum rezeki. Jadi gagal itu mungkin memang karena bisa kurang belajar atau kurang berusaha, bisa aja memang belum rezekinya kayak gitu. Jadi aku menganggap itu sebagai ya udahlah, mungkin aku perlu belajar lagi dan aku perlu untuk menerima mungkin ini belum rezekiku. Sampai pada akhirnya 2 bulan atau 3 bulan setelahnya, ketika scroll nemu ajang atau posternya OLF. Nah dari situ aku mencoba untuk nggak apalah ikut gitu. Nah, jadi sekarang ini adalah pertanyaan yang mungkin paling ditunggu-tunggu sama Sobat Bineka nih. Oke. Klimaks dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Sebenarnya tantangan terbesar yang harus dilewati sampai bisa mendapatkan golden ticket itu apa? Oke, jadi cerita tantangan sebelum Iya. dapat golden ticket itu. Jadi ya? waktu pertama sampai akhir lah. Oke, waktu pertama adalah sebelum mungkin bisa ya, oke, sebelum daftar deh. Sebelum daftar nih, yang pertama adalah minder dulu. Insecure dulu, bisa nggak ya aku? Kemarin kan aku habis gagal. Ini kalau gagal lagi gimana? Ekspektasi orang ini kalau aku gagal lagi sia-sia nggak ya? Kayak gitu. Yang kedua adalah mulai baca lah buku panduan. Waduh, ternyata challenge-nya super duper banyak. Dan FYI juga waktu itu kelas 12 juga pas lagi sama pengabdian masyarakat gitu. Pengabdian masyarakat, terus dibilangin mau ujian-ujian atau nanti UTOM tanggal berapa sudah dibilangin. Namanya udah dibilangin, kita udah overthinking. Waduh, aku harus persiapan nih. Ini susah nih kayak gitu-gitu. Itulah. Terus challenge-nya banyak gitu kan. Gimana cara aku bisa bagi waktu gitu. Sementara kan kalau take video itu yang paling males sebenarnya ngeditnya ya. Iya. Iya. Lama banget dan butuh telaten lah. Iya, apalagi HP ku ini ngelek gitu ya. Jadi kayak itu susah gitu. Apalagi kita juga harus membuat supaya video kita atau penyampaian kita itu lebih unik atau lebih punya ciri khas gitu lah dibandingkan yang lain supaya dilirik kayak gitu. Itu challenge-nya. Challenge-nya adalah sosialisasi itu tadi ke minimal 150 audiens. Aku harus bisa mengumpulkan siswa-siswa sekolah sebanyak 150, itu juga susah juga sih, karena kan mereka punya kepentingan yang banyak ya, ada yang lagi belajar dan lain-lain. Kemudian juga take videonya, gimana cara aku membuat keunikanku sendiri, gimana cara yang ngeditnya yang baik dan bagus supaya dilirik kayak gitu. Terus bikin esai, aku sampai harus mungkin beberapa kali revisi gitu ya. Oke, kayaknya kok jelek, revisi gitu. Sampai pada akhirnya aku koreksikan ke pembina OSIS, kira-kira ada yang perlu aku perbaiki nggak sih Bu? Mungkin di sini aku perbaiki lagi kayak gitu. Sampailah waktu itu, ini bukan cerita aja ya. Iya. Begitu pengumuman, jadi aku inget mungkin ya, ini aku agak inget, agak lupa juga. Pengumuman itu harusnya disampaikan besok nih misalkan. Ternyata ya udahlah, aku pengumuman besok aku kan pasti doa kayak ya Allah semoga lolos. Nggak semoga lolos sih. Saat itu doaku adalah semoga yang terbaik. Dan kalau yang terbaik nggak sesuai sama aku, nggak sesuai sama mauku, mau kan lolos ya. Nggak sesuai sama mauku, ya dilapangkanlah dadaku untuk menerima. Kayak gitu. Aku nggak doa semoga aku lolos, enggak. Aku doa semoga aku dilapangkan hatinya dan itu yang terbaik kayak gitu. Ya udahlah, oke, besok. Terus setelah itu ternyata sama kakak itu diumumin malam hari ketika aku ketika harusnya besok itu. Jadi besok hari malam ini diumumin gitu. Terus kayak loh udah diumumin. Nah demi apapun aku nggak berharap untuk lolos gitu, karena aku merasa lolos itu kok kayaknya sulit banget, karena teman-teman yang lain editannya bagus-bagus, penyampaian mereka oke banget, mereka punya track record sebagai duta genre segala macam, udah terkenal banget gitu, udah punya prestasi jor-joran Georgie sekali gitu. Proper gitu ya mereka. Proper banget gitu. Jadi aku sama sekali nggak berharap. Aku sambil buka tuh sambil rebahan. Nggak ada proper, nggak ada video untuk nyiapin terus buka gitu, enggak. Aku scroll, gak ada namaku gitu. Ternyata sudah. Besoknya aku bilang ke pembina, terus aku juga minta doa restu orang tua dan juga teman-teman, ibu guru juga kayak gitu. Nah masuklah ke technical meeting sebelum berangkat.
Nah, jadi kalau OLF itu kan kita nggak mengeluarkan uang sepeser pun ya Deli. Jadinya bakalan dikembalikan nanti uang yang kita keluarkan selama beli tiket gitu misalkan. Itu juga perlu berkas-berkas. Jadi tantangannya adalah kita telaten nyiapin berkas-berkas yang super berbanyak dan juga barang bawaan yang super berbanyak juga gitu. Setelah itu berangkatlah dengan bawaan yang segede gaban gitu ya. Berat ya, pasti berat. Iya, berat banget tapi harus tetap semangat karena 3 hari di sana itu kegiatannya super duper padat kayak gitu. Gak ada waktu untuk kayak apa sih kayak rebahan, santai-santai gitu ya. Santai nggak ada gitu. Semuanya kegiatan terus kita dibawa ke bumi perkemahan untuk camping, senam, menjalankan challenge kayak menemukan teka-teki gitu, menjawab teka-teki. Terus menyampaikan juga gimana aku harus aktif menyampaikan dan juga aktif ketika materi kayak gitu. Sebelum itu juga challenge-nya adalah kita disuruh untuk mengerjakan tes, mungkin semacam tes apa ya, kayak mungkin tes psikologi untuk menentukan kita cocoknya di jurusan apa. Jadi di OLF itu nanti kalian akan diberikan 3 pilihan jurusan yang kalian bisa milih gitu. Pilihan 3 yang itu sesuai banget sama kalian. Nah, nanti sesuai untuk pemilihannya itu ya sesuai keaktifan kalian di selama kegiatan. Terus adalah sesuai yang tes kayak mungkin tes kepribadian atau psikologi gitu, aku mohon maaf banget lupa gitu, tapi kita di jalan untuk diarahkan menjalankan tes. Nah dari tes itulah kita nanti akan dipilihkan kayak gitu. Habis itu yang terakhir adalah tantangan tentang pikiran gitu. Nah waktu itu sama pembimbingnya OLF, pembinanya OLF dibilangin kalau kalian nanti nggak hanya bisa dapet 3 jurusan yang udah kalian pilih gitu. Dulu kan aku milihnya kesehatan masyarakat, gizi, dan pendidikan matematika. Emang yang terakhir ini memang agak melenceng dari kesehatan, tapi aku pengen aja gitu. Suka matematika berarti? Ya, betul banget. 3 ini. Nah, aku mikirnya ketika dibilang seperti itu, aku mikirnya, waduh, ini kayaknya kalau aku dipilihin yang lain gimana? Kalau aku dipilihin jurusan yang nggak aku seneng atau nggak passionku gimana gitu kan? Overthinking gitu. Apalagi dibilangin juga nanti golden ticketnya bisa aja jadi bronze gitu, bisa aja jadi malah turun gitu ya? Malah turun. Dari platinum ke golden, nggak golden pun mungkin bisa aja lo dapet gitu. Namanya juga overthinking waktu itu kan. Selama di asrama kan ketika kita udah itu kan pulang diarahin ke asrama UM gitu kan. Terus ketika pulang gue mikir banget, aduh inilah aku gak dikasih yang aku harapan gimana. Tapi udahlah gitu. Aku berusaha mencoba berdoa yang terbaik aja. Sama kayak yang sebelum aku lolos. Ya Allah yang terbaik. Kalau emang bukan yang terbaik itu bukan mauku, berikanlah aku kelapangan untuk menerima. Sampailah di hari H, aku sudah memikirkan kemungkinan terburuknya adalah aku tidak dapat pilihan prodi yang aku mau dan aku tidak dapat golden ticket saat itu bronze. Oke. Kalau nanti yang nggak dapet, aku harus gini tuh udah planning gitu. Sudah planning kayak oke, kemungkinan terburuknya seperti ini dan aku sudah menyiapkan rencana gitu. Setelah itu begitu diumumkan kan, jadi diumumin tuh di layar gede gitu teman-teman. Kayak LCD itu bukan? Enggak, jadi iya di proyektor gitu ya, besar gitu, terus disaksikan sama semua orang gitu. Waduh nih kalau aku dapet ini nanti malu aku kayak gitu lah. Terus ternyata diumumin lah waktu Ardia Safita dari SMK Kesehatan Bakti Indonesia Medika Blitar dapat pilihan pertama. Waktu itu aku langsung ya Allah alhamdulillah. Bersyukur banget. Iya, bersyukur banget kayak wah nggak nyangka banget pilihannya dapat pilihan pertama karena sebelumnya nggak nyangka aja kayak gitu. Itu sih tantangan terbesarnya. Dan nah selain itu selama di OLF itu seru banget karena kita bakalan ketemu sama teman-teman dari seluruh Indonesia yang super berkeren, super duper track record prestasinya itu udah sangat-sangat jauh sekali dan kita bisa banyak belajar dari mereka. Dan bisa banyak belajar gimana cara mereka bagi waktu, gimana cara mereka untuk ada yang bahkan sampai bisa jualan dan bahkan punya mungkin usahanya sendiri dan itu keren banget. Jadi mungkin dari aku sendiri mungkin sempat ya merasa kayak aduh minder ini, tapi ternyata mereka tuh se-welcome itu tak sama kayak nggak sombong, jadi kita bisa belajar banyak dari mereka gitu ya istilahnya. Terus juga waktu ini cerita aja waktu sebelumnya dinyatakan lolos itu tuh kayak masih mau ada keraguan nih, aduh aku lanjut menyerah gitu ya. Aduh aku lanjut nggak ya, sementara banyak orang-orangnya tuh keren-keren banget, aku takut di sana aku gimana aku kayak nggak bisa menghadapi challenge-nya.
terus takut ya pokoknya Kembali kecil lagi ya. kembali kecil lagi kayak insecure, aku takut di sananya nggak bisa survive dan lain-lain gitu. Tapi sampai pada akhirnya ya balik lagi tadi sama ibuku diajarin untuk nggak apa-apa lah. Ketika kamu merasa kecil, ya kamu bersyukur karena orang-orang di sekelilingmu tuh orang-orang yang besar, orang-orang yang bisa kamu tarik pelajaran dari mereka. Nah, pada sampai saat itu masih ragu nih kayak, aduh, ini lanjut nggak ya? Sementara berkas-berkasnya tuh banyak banget, barang-barangnya banyak banget. Ragu Ternyata gitu. ragu. Terus akhirnya minta doa juga. Aku berdoa, ya Allah ini aku enaknya lolos apa enggak? Lanjut apa enggak? Lanjut apa enggak ya Allah? Ya pada akhirnya ya udahlah, kita nekat lanjut ke sana sampai pada itu menjadi pengalaman yang super duper membahagiakan. First experience ya. Iya betul banget, worth it buat dicoba bagi kalian semua yang jadi PPH, OSIS, MPK, Pramuka, PMR dan juga pasti tingkat kota kabupaten. Dan pas dinyatakan Kak Ardia nih lolos, kan itu kan pasti ada itu ya listnya ya. Iya, betul banget. Itu tuh Kak Ardia sempet percaya atau sempet nggak nyangka kayak denial, nggak mungkin lah ini nama aku gitu ya. Ya, jadi waktu itu kan aku sempat ceritain tadi ya, Iya. sebelumnya adalah aku bukanya itu secara rebahan, nggak ada yang namanya proper, taruh HP, buka laptop, kita coba lihat gitu ya, kayak Iya. mau SNBP. Iya. Itu nggak ada guys, soalnya aku buka itu sambil rebahan karena memang dari dulu waktu ikut itu aku sama sekali nggak berharap untuk lolos karena kan aku udah punya track record kegagalan waktu Iya. ada sebelumnya Iya. ya gitu, jadi kayak aduh nggak mau berharap lagi lah, yang terbaik pokoknya. Bohong sih kadang orang mengatakan bahwa saya dia tidak berharap, padahal di hati kecilnya sebenarnya juga ada berharap lolos gitu kan, tapi aku mencoba untuk enggak lah wes Ngedoktrin pikirannya sendiri ya. Dos, udahlah pokoknya kalau nggak berhasil nggak apa-apa karena namanya juga belajar. Kalaupun berhasil ya alhamdulillah gitu. Kalaupun nggak berhasil, Allah semoga lapangkan hatiku untuk menerima, karena menerima itu suatu hal yang sulit sekali gitu ya. Aku buka lah ya itu, nggak mungkin lolos nih, langsung seru gitu. Jadi waktu itu pengumuman itu listnya tuh PDF teman-teman. Jadi kayak, nggak lolos gitu. Nah, pada akhirnya kan nama aku kan A ya, kan Ardia gitu kan. Otomatis dia ada di urutan awal-awal. Cobalah gitu lihat siapa aja sih yang lolos OLF gitu. Aku juga rela-rela aja kalau nggak lolos karena Nggak udah lapang dada gitu ya. Teman-temanku super duper bagus banget. Jadi kayak mereka sudah layak lolos, aku mah biasa aja gitu. Udah ngelihat gitu kan yang nih aku iseng-iseng aja, lihat lah siapa aja yang lolos gitu. Sama aku lihat nanti kalau dia lolos video yang mana gitu loh. Aku tuh kayak Penasaran ya. Kok ada nama aku nomor 7 waktu itu. Ini bener, sampai aku tuh bener pastiin kalau Ardia itu bener ARDIGA juga aku pastiin tuh. Terus sekolahnya aku lihat, beneran ini sekolah aku kan, ini sekolah yang di Blitar kan, ini di Blitar kan sampai segitunya. Kayak aku bener-bener nggak nyangka itu, dan aku langsung ya alhamdulillah akhirnya lolos gitu, karena dapat hadiahnya tuh sangat-sangat baik dan juga bikin kita bersyukur banget. Itu sih di era masuk kuliah sekarang susah, masuk kuliah juga sekarang mahal gitu, jadinya itu bersyukur banget guys ya. Nah, sekarang kita udah ada di penghujung episode nih. Kira-kira Kak Adia mau nyampein pesan ke adik-adik kelas di SMK Kesehatan BIM Blitar atau yang di luaran sana yang masih berpikiran bisa nggak ya aku nih kuliah? Pesan yang paling penting dari Kak Adia tuh apa sih buat mereka? Pesan aku buat kalian semua adalah tetaplah berpikiran positif gitu. Karena dulu aku memang pikirannya aku bisa kuliah dan jalani keseharian kamu itu sama seperti apa yang kamu pikirkan. Aku besok mau kuliah, maka yang aku jalani sekarang aku sudah kuliah kayak gitu. Jadi kesehariannya itu tuh sesuai sama apa yang kamu harapkan di kemudian hari gitu. Terus yang kedua adalah tetap berdoa sama Allah, walaupun kita namanya juga manusia ya, nggak boleh berharap sama yang lain selain Allah. Betul. Kita tetap namanya doa, usaha itu tetap. Tapi ketika kita sudah melakukan yang terbaik, saatnya menyerahkan itu ya serahkan ke Allah, dan berdoalah untuk dilapangkan hatinya menerima semua ketetapan itu. Menerima itu adalah hal yang sulit gitu. Jadi mintalah untuk dilapangkan hatinya. Terus bagi kalian yang ya, bisa nggak ya aku kuliah, bisa nggak ya? Ya, kita balik lagi tadi adalah berpikir positif. Yakinlah kalau kamu tuh bisa, sambil doa, sambil isi keseharian kamu itu sama hal-hal yang mendukung
untuk mewujudkan impian kamu. Misalkan kamu pengen kuliah ya kamu belajar, dan belajarnya itu teman-teman semoga kalian ini bermanfaat juga ya. Belajarlah konsisten walau hanya 20 menit sehari, daripada kamu belajar satu hari 5 jam terus 1 bulan nggak belajar lagi. Itu lebih mending 20 menit belajar setiap hari daripada kamu nggak konsisten sehari 5 jam terus setelahnya enggak gitu. Itu belajar konsisten, setelah itu juga tetap doa dan berbuatlah baik ke semua orang. Terus minta doa ke semua orang, karena kita tuh nggak tahu siapa dari orang-orang itu yang lebih dekat sama Allah, yang lebih mustajab doanya ketika di sana. Jadi ketika kita buat baik, kita sopan, kita minta doa ke mereka. Bu, doain aku lah, aku mau kuliah ya Bu. Bu, doain aku ya. Kalau sekarang aku kemarin itu sempet ya, aku berdoa sama Bupati juga tuh minta doa gitu. Bupati, saya minta doanya ya Bu gitu. Habis itu kemana lagi ke Pak Budi di koperasi, aku juga Pak nanti minta doanya ya Pak, saya mau kuliah gitu-gitu. Jadi berbuat baiklah dan minta doa, minta bantuan untuk orang lain doain kamu, karena kita nggak tahu posisi mereka tuh lebih dekat sama Allah atau enggak. Siapa tahu mereka lebih dekat, doanya lebih mustajab doanya lebih kayak langsung ke Allah gitu, kita nggak tahu gitu. Betul. Gitu sih, yakin aja walaupun kuliah tuh sekarang kan nggak mungkin ya, kuliah tuh mahal. Masuk Betul. kuliah tuh susah banget. UTBK kemarin aja sampai ada yang berbuat kecurangan, dan itu aku bener-bener Aduh. kayak wow ya Allah, inilah perjuangan anak-anak bangsa tuh untuk kuliah. Mereka melakukan kecurangan tuh karena mereka bahkan tahu susahnya tuh gimana, mereka Sampai tahu. ada yang sakit dan datang pakai Iya, ambulan. iya, benar, karena mereka pengen kuliah gitu loh. Jadi perjuangan mereka, perjuangan orang di luar sana itu bener-bener sangat-sangat jor-joran gitu. Apa ya, biasanya kayak sangat-sangat kuat gitu. Makanya kita Kayak harus mempersiapkan. bersaingnya Iya, ketat persaingan banget. di luar sana tuh lebih ketat lagi. Jadi pastikan kalian tuh punya bekal doa dan juga usaha atau keunikan kalian di kalian sendiri. Di kalau kuliah mahal, aku tahu banget. Mungkin mereka kalian banyak yang tak yakin bisa nggak ya aku. Insya Allah, kalau Allah berkata bisa, pasti bisa teman-teman. Jadi Tuhan kita itu adalah yang maha kaya. Kita kalau mau sesuatu tinggal minta aja ke yang maha kaya, nanti Betul. pasti dikasih kayak itu. Insya Allah, amin. 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 Itu sih pesanku. Buat adik-adik ya. Iya betul. Nah, kalau tadi didengar-dengar dari obrolan sebelumnya, Kak Diani pernah ikut OSIS Iya betul. dan ikut OSIS di periode 24-25 ya. Iya betul, dari 24. Kira-kira mau ngasih pesan nggak ke mungkin partner-partner yang kayak anggota dulu lah yang di periode 24-25. Oke, mungkin partner-partner organisasi bukan hanya dari OSIS juga, tapi mungkin dari berita Iya. juga 24-25. Aku mau nyampein apa ya? Oke, aku mau nyampein terima kasih banyak buat kalian semua, karena kalian sudah benar-benar merubah aku jadi pribadi yang gak gampang menghakimi orang, karena kalian adalah pribadi yang sangat amat punya keunikannya sendiri-sendiri. Kalian adalah pribadi yang semangatnya, daya juangnya, penerimaannya itu luar biasa. Aku belajar banyak dari kalian semua. Gimana ya, rasanya ini agak-agak so sweet, tapi aku mau bilang kalau aku peduli sama kalian semua. Aku apa ya, kayak sayang banget sama bilang dari ada ke 24-25 itu semua teman-teman organisasiku, semua partner organisasiku, mau cewek mau cowok. Aku selalu doain kalian guys, semoga kalian semua sukses, semoga kalian semua bahagia. Kalau dari sekarang semoga nasinya selalu hangat gitu ya. Iya, betul. Jadi itulah yang mau aku sampaikan. Terima kasih banyak karena sudah merubah aku jadi pribadi yang mungkin yang apa ya, untuk belajar dari kalian juga, penerimaannya sangat-sangat luar biasa. Kemudian dari background cerita juga bermacam-macam dan kalian sangat-sangat kuat sekali menghadapi semuanya gitu. Untuk juga terus saya terima kasih juga, mohon maaf apabila ada selama periode aku ada salah kata gitu, aku sama sekali gak bertujuan untuk menyakiti hati kalian, tapi benar guys, aku sangat-sangat peduli sama kalian. Semoga kalian sukses di luar sana, ditunggu kabar baiknya. Oke, itu aja sih, ditunggu kabar baiknya teman-teman. Itu saja untuk pesan Yap. partner-partner organisasi Iya. ya. Terus Karya bisa nggak mendeskripsikan 3 kata aja dari SMK ke kampus dalam 3 kata itu? Oke, perjalanannya kalau 3 kata adalah yang pertama keajaiban. Keajaiban karena ya itu tadi sih, menurutku perjalananku dari mulai lahir dari sampai sekarang itu adalah penuh keajaiban dan campur tangan Tuhan. Keajaiban, penerimaan, dan juga pula
Itu sih. Keren Gitu sih, aja. keren Itu penerimaan banget. juga pulang. Gitu. 3 kata tapi penuh makna ya. Iya, ada maknanya sendiri itu per kata. Nah, itu tadi perjalanan Kak Ardia dari SMK sampai dengan mendapatkan golden ticket. Gimana? Keren kan? Eh, Keren kan rahasia golden ticket dari Kak Ardia tadi? Ternyata anak SMK itu juga bisa mendapatkan kursi spesial di universitas negeri kalau kita tuh mau berjuang dan berusaha. Insya Allah. Makasih banyak ya Kak Ardia sudah Kembali senang banget menyempatkan waktu buat sharing-sharing Iya. dan banyaknya pengalaman dan hidupnya Kak Ardia. Itu benar-benar inspiratif banget. Semoga yang menonton podcast kali ini tuh bisa terinspirasi dari Kak Ardia juga. Buat kalian yang masih ragu atau masih kayak mau menyerah, fix kalian jangan menyerah dulu. Jangan menyerah sekarang lah intinya. Jalanin aja dulu, berjuang dulu. Kalau begitu saya Deliana, saya pamit sampai bertemu di episode selanjutnya di podcast Cakrawala Muda. Stay inspired and see you. See you semuanya. Terima kasih.